Aulia? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Atun. Hari ini Bu Atun mau mengadakan coaching ya Bu dengan Bu Dewi. Betul, hari ini saya ada kegiatan coaching dengan Ibu Dewi. Nah, sebelum proses coaching itu dimulai, saya mau mengajak Bu Atun untuk ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Silakan Bu Au. Yang pertama tentang rubrik penilaian ya Bu. Kemarin kan saya sudah memberikan Ibu tentang rubrik penilaian coaching ya Bu, yang tentang mendengarkan aktif, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu. Nanti saya mengamati proses coaching Bu Atun dan Bu Dewi menggunakan rubrik penilaian tersebut gitu. Kemudian Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Bu Atun kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching yaitu hadir sepenuhnya atau present, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi yang tadi ya Bu, mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu ya Bu, yang mau Ibu kembangkan saat coaching nanti, kompetensi yang mana Bu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu nanti kompetensi yang ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Jadi tujuannya yaitu saya ingin menggali potensi yang ada pada coaching nanti. Jadi itu saja yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Jadi yang ingin lebih dikembangkan lagi secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi itu kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan dari kompetensi tersebut apa Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu terlihat dari ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot, nanti dari coach itu akan menemukan ide atau strategi dengan sendirinya apa-apa yang akan membuat dia dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti dia bisa termotivasi dan merasakan kelegaan setelah melakukan coaching dengan saya. Kemudian dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan ide-ide yang muncul pada rekan saya coaching. Baik Ibu, mungkin pertanyaan saya cukup itu dulu Bu di tahapan sebelum coaching ini. Silakan Bu Dewi melaksanakan coaching dengan Bu Atun. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti saya juga ikut mengamati coaching tersebut. Terima kasih Mbak Aulia. Selamat siang Bu Atun. Siang Bu Dewi. Ada apa Bu Dewi? Iya ini Bu Atun, saya ada perlu sebentar. Kira-kira Bu Atun ada waktu nggak ya untuk saya? Ada Bu, kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kegiatan lain. Jadi silakan Bu Dewi jika mau bertemu dengan saya terbuka untuk Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Atun. Sebelumnya saya minta maaf ya mengganggu waktu Bu Atun sebentar. Terus saya ada permasalahan yang akan saya sampaikan ke Bu Atun. Semoga nanti dengan ini saya lebih leluasa untuk bercerita dengan Bu Atun. Sebelum Ibu Dewi menceritakan permasalahannya, kira-kira tujuan Ibu Dewi setelah melakukan kegiatan coaching ini apa? Iya Bu Atun, saya ini ingin nanti setelah dengan kegiatan coaching ini saya mendapatkan pencerahan untuk masalah yang sedang saya hadapi. Saya sedang ini menghadapi permasalahan sebenarnya cukup rumit juga karena saya sebagai bendahara kegiatan KKG guru kelas 4 yang nantinya ada monitoring dari Dinas Pendidikan Kabupaten, terus saya harus menyiapkan administrasi yang ternyata tidak sedikit. Nah, terus juga waktunya itu hampir bertabrakan dengan nanti ada agenda
asesmen akhir semester yang pertama. Jadi saya merasa butuh pencerahan untuk bagaimana nanti saya menghadapi semua ini, Bu. Jadi yang Ibu Dewi rasakan saat ini, Ibu Dewi akan menghadapi MONEF KKG dari Dinas Pendidikan, kemudian akan bersamaan dengan waktu ASES 1 yang waktunya itu dimana mendekati Ibu. Iya, betul, Ibu. Dari masalah yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira Ibu Dewi ketika dalam menghadapi seperti itu sudah menyiapkan terbersih langkah apa untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Dewi ceritakan tadi? Iya, Bu. Sebelumnya sih saya sudah mencoba mengerjakan untuk administrasi untuk persiapan MONEF itu, tapi belum selesai, Bu. Masih berapa persen seperti itu. Terus nanti juga ini materi-materi untuk persiapan asas juga kan harus sudah selesai juga di minggu ini, harus anak-anak sudah tuntas belajarnya seperti itu, Bu. Dan tadi yang sudah Ibu Dewi laksanakan itu berarti kan itu sudah mulai langkah dalam memenuhi dalam mengatasi permasalahan Ibu Dewi ya, dari sudah menyiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk MONEF itu, kemudian juga sudah mulai mengejar materi yang harus diselesaikan ya Ibu Dewi. Kemudian langkah supaya tugas itu dapat selesai apalagi kira-kira Ibu Dewi? Iya, Bu, terima kasih karena ini waktunya sudah mendesak ya, kurang 2 hari lagi itu untuk MONEF-nya itu. Jadi saya juga mengambil langkah atau alternatif solusi itu nanti saya koordinasi juga dengan pengurus KKG yang lain, karena ada ketua, sekretaris, dan saya sendiri sebagai bendahara. Saya ingin nanti kita koordinasi, terus kita untuk dikerjakan bersama administrasi yang dibutuhkan itu apa saja, seperti itu. Betul sekali Bu Dewi, tadi sudah disampaikan Bu Dewi nggih, bahwasanya harus ada koordinasi dan kerjasama nggih dalam penyelesaian tugas ini nggih. Jadi untuk asesnya kan memang 2 hari lagi nggih. Kemudian untuk kegiatan MONEF-nya itu selang 1 hari sebelum ases itu ya. Iya, betul. Nggih. Jadi yang Jenengan tadi sudah sampaikan, sudah siapkan itu sudah bagus Bu Dewi, tinggal dilanjutkan saja agar tugas-tugas Jenengan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan nggih. Kemudian bagaimana komitmen ke depan Anda jika nantinya menghadapi situasi yang seperti ini lagi? Terima kasih, Bu Atun. Komitmen saya pastinya ingin berusaha memanage waktu saya dengan baik, antara saya tugas saya sebagai guru di kelas, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus memberikan materi sampai tuntas kepada murid-murid, juga dalam hal tugas saya sebagai bendahara KKG Guru Kelas 4 di Korwilcam ya, saya juga harus mampu mengelola, memanage, dan juga tadi mengerjakan semua administrasi itu sampai tuntas, dan juga semuanya benar-benar valid seperti itu. Semangat Bu Dewi ya, insya Allah ketika sesuatu kita kerjakan dengan mulai mikir-mikir itu akan selesai pada waktunya sesuai harapan kita ya. Semangat Bu Dewi ya. Terima Semoga kasih sehat selalu ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Dewi. Saya dengan coaching ini saya mendapatkan pencerahan, dan saya merasa lega karena sudah bercerita kepada Bu Atun. Ya. Semoga Ibu Dewi dapat melalui dengan baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Ya, Dewi. selamat siang. Ya, alhamdulillah Bu Atun, proses coachingnya tadi sudah selesai ya Bu. Saya ajak ngobrol-ngobrol lagi nggak apa-apa ya? Silakan ya Bu. Tadi kan Ibu sudah melakukan proses coaching ya Bu. Apa saja yang tadi Ibu lakukan, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan tadi? Tadi saya dan Bu Dewi sudah melakukan proses coaching. Tadi saya sudah menyampaikan sesuai dengan alur berita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, aksi
aksi atau rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Jadi dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan, dari coaching bisa menyampaikan secara tidak sadar, menyampaikan ide, gagasannya, potensi yang ada pada Bu Dewi itu muncul dan sudah disampaikan dalam rangka menyelesaikan permasalahannya. Luar biasa ya Bu Atun. Saya juga ingin menyampaikan catatan saya tadi ya Bu. Sesuai yang tadi Ibu ungkapkan, kalau tadi proses coachingnya sudah sesuai alur tirta ya Bu. Saya juga mengamati sudah demikian, sudah sesuai alur tirta. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Atun sampaikan itu tidak ada yang mengandung judgement atau labeling. Ibu juga tidak ada yang memberikan saran, tetapi Ibu lebih ke memancing bagaimana supaya Ibu Dewi itu mengeluarkan ide-idenya, menggali potensinya, begitu ya Bu. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, setelah Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa ke depan yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi Bu? Ke depan untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi sebagai coaching, yaitu ketiga kompetensi itu Bu, dari kehadiran penuh, pesan, mendengarkan aktif, dan kemudian lebih mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang benar-benar berbobot untuk disampaikan kepada coaching. Jadi saya ingin lebih sering praktik baik coaching baik dengan murid, rekan guru, ataupun dengan kepala sekolah, supaya saya dapat terlatih lagi menjadi coaching yang baik, dan dari coaching juga nanti merasa bahwa ketika melakukan proses coaching itu merasa nyaman, merasa terbuka untuk menyampaikan permasalahannya, kemudian seperti itu. Oke, baik, berarti Ibu Atun ingin lebih sering lebih membiasakan praktek coaching itu ya Bu. Luar biasa sekali. Semoga ke depan Ibu sukses, praktek coachingnya dilancarkan sehingga Ibu dapat mengembangkan 3 kompetensi tersebut sesuai dengan harapan Ibu. Gitu ya Bu. Sebenarnya sih ada lagi yang ingin saya berlatih juga untuk kedepannya dalam penyampaian kalimat itu, supaya benar kalimatnya itu tidak tertata-tata dalam penyampaiannya. Itu saya lebih meningkatkan, sering berlatih lagi public speakingnya gitu untuk mendukung proses coaching tersebut. Betul, ya Bu. iya, Jadi iya. selain kompetensi yang tadi didukung oleh public speakingnya ya Bu. Iya, Oke. betul. Semoga ya, itu juga berjalan dengan lancar ya Bu, sehingga coaching yang Ibu lakukan itu mampu mengembangkan 3 kompetensi tersebut dan coaching pun bisa menggali potensinya. Gitu ya Bu. Oke, saya rasa untuk pasca observasi ini sudah cukup ya Bu. Terima kasih Bu Atun Ya, sudah sama-sama, mau Bu mengobrol-ngobrol Aulia. dengan saya. Ya. Selamat siang Bu Atun. Siang Bu Aulia.